percaya Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu pagi hari ini. Kami bawa hati dan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana bagi anak domba. Haleluya. Layak Kau Tuhan, layak dipuji, disembah, Rama yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Nama-Mu besar termulia Tuhan. Amin. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, haleluya. Yes, layak Kau Tuhan, layak dipuji, disembah, Kau yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak terima segalanya. Hosana, 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 Hosana. Amin. Hosana. Haleluya. Layak Kau Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, amin. Nama-Mu besar, ya. Nama-Mu besar, haleluya. Lia, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat.
Engkau Allah yang layak untuk menerima segala kemuliaan, segala pengagungan. Tuhan, kami sembah Engkau pagi hari ini. Kami tinggikan nama-Mu pagi hari ini. Apapun kondisi kami Tuhan, yang terjadi di dalam hidup kami, biar Kau dapati setiap kami Tuhan, tetap menyembah Engkau. Amen. Allah keselamatan kami, Allah penolong hidup kami. Amen. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, haleluya, terima pujian. Amin. Sebab Kau layak Kau Yesus Tuhan. Amin. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu pagi hari ini. Sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang bangkit bagi setiap kami, Allah yang bangkit bagi setiap kita. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara berada, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, tinggikan Dia, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Yes, sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Amin. Diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena Engkau hidup bagi setiap kami. Biar kuasa kebangkitan-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan. Buat kami tidak menyerah, buat kami tetap semangat, buat kami tidak menyerah dengan kondisi keadaan sekarang ini. Tetapi biar Kau dapati setiap kami. Biar firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah engkau kecut dan tawar hatimu. Tuhan, biar firman ini menguatkan hati setiap kami. Buat kami semakin lama, semakin kuat. Semakin lama, semakin kuat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biar kuasa kebangkitan-Mu ini Tuhan menjadikan kami semakin lama, semakin memiliki iman yang semakin kuat, semakin besar di dalam Tuhan. Kami bisa mengalahkan segala situasi dan kondisi. Kami mengalahkan kondisi pandemik ini Tuhan. Dan sorak-sorai kemenangan terjadi bagi Allah yang hidup, bagi Allah yang mulia. Raja di atas segala raja, Allah yang layak menerima segala kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita bisa ada bersama-sama dalam ibadah online pagi hari ini. Dan hari ini saya mau menyampaikan tema khotbah mentalitas Raja Wali, Kristen Raja Wali. Dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini yang hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan gerejanya, di mana Tuhan sedang menggoyang bangkitkan isi sarangnya,
untuk melatih anak-anak Raja Wali ini menjadi Raja Wali yang siap terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Apa itu Kristen Raja Wali? Saya memberikan beberapa definisi untuk Kristen Raja Wali. Yang pertama, Kristen Raja Wali adalah orang Kristen yang fokus hatinya hanya tertuju kepada Tuhan. Tidak tertuju kepada situasi dan keadaan, tetapi fokus hatinya tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, orang Kristen Raja Wali atau orang Kristen yang punya mentalitas Raja Wali adalah orang Kristen yang punya visi dan pandangan yang tajam. Orang-orang yang punya visi dan pandangan yang tajam. Yang ketiga, orang-orang yang punya mentalitas Raja Wali, dia menghadapi badai dan tahu kapan waktunya memakai badai, menggunakan badai untuk naik tempat yang lebih tinggi. Dia tidak dipermainkan oleh badai, tetapi dia menggunakan badai untuk mendorong dia naik lebih tinggi. Hal berikutnya, orang-orang Kristen Raja Wali adalah orang-orang yang bertahan di tengah kesakitan dan mentransformasi dirinya menjadi lebih baik di tengah kesakitan. Dan yang terakhir, orang-orang yang punya mentalitas Raja Wali adalah orang-orang yang menaruh perlindungan, rasa aman di tempat yang paling tinggi, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa kehebatan Raja Wali? Sehingga di dalam Alkitab dicatat ada 38 kali Yesus memberikan ilustrasi dengan menggunakan Raja Wali. Yang pertama, burung Raja Wali ada satu-satunya burung yang tidak takut kepada badai. Justru pada saat badai itu datang, dia menyongsong badai dan menggunakan kekuatan daripada badai itu untuk mendorong, untuk mengembangkan sayapnya naik lebih tinggi. Hal yang kedua, burung Raja Wali itu punya pandangan yang sangat tajam. Bahkan jangkauan dari pandangannya itu sampai 7 km. Dia dapat terbang dengan kecepatan 120 km per jam dan naik di atas ketinggian, dia terbang melayang di atas ketinggian 2000 meter. Hal yang berikutnya, burung Raja Wali ini dapat mencapai usia sampai 70 tahun. Tetapi untuk bisa sampai kepada usia 70 tahun, dia harus melewati proses yang sangat menyakitkan, proses transformasi yang sangat menyakitkan. Yang pertama, biasanya di usia 40 tahun, ya, paruh yang dia punya ini menjadi bengkok, sangat bengkok, sehingga itu menyulitkan buat burung Raja Wali untuk makan. Yang berikutnya, pada saat paruh itu mulai menjadi bengkok, ya, biasanya dia akan naik ke tempat yang sangat tinggi. Ya, dia akan naik ke tempat yang sangat tinggi. Di tempat yang sangat tinggi, dia akan mematukkan paruhnya itu sampai lepas. Setelah paruhnya lepas, maka dia akan menunggu waktunya hingga paruh itu tumbuh. Dan setelah paruh itu tumbuh, apa yang dilakukan? Dia mulai mencabut kukunya satu persatu. Ya, kukunya satu persatu itu mulai dicabuti. Dan itu bukan satu hal yang mengenakan, satu hal yang sangat menyakitkan. Tapi dia harus lewati semuanya itu. Setelah mencabut kuku-kukunya, dan setelah kuku-kuku itu tumbuh, maka kuku-kuku itu akan mulai mencabut bulu-bulunya. Sampai tidak ada satupun yang tersisa. Sampai tiba masanya, di mana burung Raja Wali ini mulai tumbuh bulu-bulunya. Dan setelah bulu-bulunya tumbuh semakin banyak, pada waktunya burung Raja Wali ini mulai dapat terbang kembali. Dan dia mulai memasuki fase yang kedua, di mana dia dapat kembali melakukan fungsinya dengan normal. Untuk waktu transformasi ini dibutuhkan kurang lebih waktu sekitar 100
50 hari. Bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Tetapi setelah mengalami transformasi ini, maka burung Raja Wali ini akan terbang tinggi, jauh lebih kuat daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Hal yang keempat yang kita bisa pelajari dari Raja Wali ini, induk Raja Wali biasanya akan melatih anak-anaknya untuk terbang. Dan untuk melatih anak-anaknya terbang, dia akan menggoyang bangkitkan isi sarangnya itu. Dan pada saat anaknya hampir jatuh, maka dia akan mengembangkan sayapnya sehingga dia menampung kembali anaknya di atas sayapnya. Dan itu dilakukan terus berkali-kali sampai pada saatnya burung Raja Wali yang dibawa naik ke tempat tinggi ini dilepaskan. Dan pada saat yang sama, di saat burung ini hampir jatuh, maka dia akan dengan cepat dia akan melepaskan sayapnya untuk menangkap kembali burung yang akan jatuh ke bawah ini. Hal yang berikutnya yang bisa kita pelajari dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali tidak mengepakkan sayapnya saat sedang terbang. Yang dilakukan oleh burung ini adalah ia mengembangkan sayapnya dan dia mencari waktu yang tepat, momen yang tepat di mana angin bertiup kencang dan dia di situ menggunakan kekuatan angin untuk mendorong sayapnya naik terbang. Hal yang sama yang harus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Angin yang dimaksud adalah angin Roh Kudus yang akan membawa anak-anaknya terbang tinggi. Yang akan membawa anak-anaknya semakin naik dan bukan turun di tengah-tengah badai yang sedang terjadi. Yang terakhir yang kita bisa belajar daripada burung Raja Wali mati dengan agung. Pada saat dia akan mati, dia akan naik ke atas puncak gunung yang paling tinggi dan kemudian dia mengarahkan matanya ke matahari dan kemudian dia akan mengakhiri hidupnya. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari dari burung Raja Wali ini. Bagaimana burung Raja Wali ini punya kekuatan yang luar biasa di saat dia menghadapi badai. Dia tidak membuat badai itu menghancurkan hidupnya, tetapi dia menggunakan kekuatan badai yang kuat itu untuk membuat dirinya terbang tinggi, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Hal inilah yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Tuhan mau kita memiliki mentalitas Raja Wali. Kita tidak menggunakan kekuatan kita, tetapi kita menggunakan kekuatan Roh Kudus yang akan menopang kita, yang akan mendorong kita semakin naik di tengah-tengah badai apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita sama-sama membuka Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Bagaimana kita dapat menjadi Kristen Raja Wali? Bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang punya mentalitas Raja Wali? Yang pertama Tuhan bukakan dalam Yesaya 40 pasal 40 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hal yang pertama, kalau setiap kita rindu untuk menjadi orang-orang Kristen yang punya mentalitas Raja Wali, yang pertama Tuhan katakan buat setiap kita, nantikanlah Tuhan. Tuhan mau ini menjadi bagian setiap kita anak-anaknya. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan. Orang-orang yang menanti itu berarti orang-orang yang sabar. Ya, pada saat penantian belum tentu kita bisa langsung ketemu.
Pada saat penantian belum tentu kita langsung bisa mengalami Tuhan di tengah-tengah penantian itu. Tetapi yang Tuhan mau setiap kita anak-anaknya, nantikanlah Tuhan. Apa yang kita nantikan? Kita menantikan saatnya di mana Tuhan menyatakan kuasa dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen Raja Wali adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan anugerah Allah. Seperti Raja Wali, dia mengandalkan kekuatan angin untuk mendorong sayapnya terbang tinggi. Nah, orang-orang Kristen Raja Wali adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mengapa burung Raja Wali dia membuat sarang di tempat yang sangat tinggi? Karena di tempat yang sangat tinggi, pemburu tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Dan di tempat yang sangat tinggi, dia dapat melihat jangkauan dan visi yang tajam ke segala arah. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya jangkauan visi yang luas pada waktu kita berada di atas. Pada waktu kita berada di atas, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita visi yang tajam. Sehingga kita tidak dipengaruhi dengan apa yang ada di sekitar kita. Tetapi pandangan kita, hati kita, fokus kita tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya hari-hari ini menanti-nantikan Tuhan. Karena pada saat engkau menanti-nantikan Tuhan, dari situlah engkau beroleh kekuatan. Dari situlah engkau bisa berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi letih. Sesuatu yang supranatural itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa burung Raja Wali bisa terbang dengan kecepatan 120 km per jam? Bahkan dia bisa terbang itu bermil-mil jauhnya. Karena dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri mengepakkan sayap. Tetapi dia menggunakan situasi dan kondisi angin yang ada di sekitarnya untuk mendorong dia naik ke atas. Kekristenan yang punya mentalitas Raja Wali adalah kekristenan yang menggunakan situasi dan keadaan yang di sekitarnya untuk mendorong seseorang naik ke atas. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Nantikanlah Tuhan. Karena pada saat engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan beroleh kekuatan yang baru. Engkau akan seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Hal yang kedua, Kristen Raja Wali adalah orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidupnya dipenuhi takut akan Tuhan, ya. Bukan takut akan manusia, tetapi takut akan Tuhan itu yang menguasai kehidupan orang-orang yang punya mentalitas Raja Wali. Dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat 2 dan 3 dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Hal yang kedua yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 28 dan 29 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur
dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sudahkah kita beribadah kepada Tuhan di dalam takut akan Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar mengikuti ibadah karena sebuah rutinitas atau karena sebuah alasan-alasan tertentu supaya kita diberkati, supaya kita dapat keberhasilan, supaya kita dapat ini, itu, dan lain sebagainya. Yang Tuhan mau pada saat kita beribadah kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan sebagai pribadi yang luar biasa, yang akan memberikan kepada kita segala sesuatu. Bahkan tanpa diminta pun Tuhan akan memberikan kepada setiap kita pada waktu kita beribadah dengan rasa hormat dan takut. Karena itu saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, pada saat engkau mengikuti ibadah online, beribadahlah dengan hormat dan takut. Bersungguh-sungguhlah di dalam engkau mengikuti ibadah, baik dalam ibadah online maupun ibadah offline. Berikan waktu yang terbaik, berikan persembahan yang terbaik lewat pujianmu, lewat penyembahanmu. Pada saat kau mendengarkan firman, betul-betul ambil segala sesuatu yang engkau anggap itu bisa membangun kehidupanmu, dan hiduplah sesuai dengan kebenaran firman yang disampaikan. Takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, berapapun harganya. Hal yang selanjutnya, orang-orang yang beribadah dalam takut akan Tuhan akan mengalami yang pertama, terbit surya kebenaran. Terbit surya kebenaran. Mazmur 37 ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Orang-orang yang beribadah dalam takut akan Tuhan, maka akan ada pembelaan daripada Tuhan. Kebenaran itu akan dimunculkan seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya lewat kebenaran firman yang dibagikan, maka kebenaran firman itu akan membuat kehidupanmu dimerdekakan, membuat kehidupanmu menampilkan kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu pun juga yang akan menuntun kehidupanmu dan menuntun kehidupan orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang membawa terang Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di samping itu dikatakan berikutnya, dengan kesembuhan pada sayapnya. Orang-orang yang beribadah dalam takut akan Tuhan akan mengalami kesembuhan pada sayap. Sayap di situ berbicara tentang kemampuan untuk naik lebih tinggi. Sayap di situ berbicara tentang bagaimana Tuhan akan memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya, terhadap serangan musuh, terhadap tipu daya dosa. Dan pada saat Tuhan menyembuhkan sayap-sayap setiap anak-anaknya, maka dia akan mendapati setiap anak-anaknya akan dapat terbang tinggi, mengatasi setiap badai kehidupan. Dan yang kedua, ada jaminan perlindungan Tuhan yang diberikan kepada setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan pada saat Tuhan menyembuhkan setiap sayap dari setiap anak-anaknya. Hal yang ketiga, di situ dia akan menerima kebebasan, kelepasan dari setiap tekanan. Seperti lembu sapi yang berjingkrak-jingkrak. Itu berbicara tentang kebebasan, kelepasan dari setiap tekanan.
Pada waktu engkau hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan membebaskan, akan melepaskan engkau dari setiap tekanan. Dan engkau akan menerima otoritas daripada kerajaan Allah untuk mengalahkan musuh, untuk menginjak orang-orang fasik. Artinya Tuhan akan memulihkan otoritas gerejanya lewat kehidupan saudara. Pada waktu saudara hidup dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara otoritas untuk mengalahkan musuh, otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, otoritas untuk menahan setiap kekuatan musuh, sehingga tidak ada satupun yang dapat membahayakan bapak ibu saudara. Pada waktu Tuhan mau setiap kita menjadi orang-orang yang punya mentalitas Raja Wali. Yang kedua yang Tuhan tekankan buat setiap kita, sudahkah kita hidup dalam takut akan Tuhan? Sudahkah kita beribadah kepada Tuhan di dalam takut akan Tuhan? Hal yang ketiga, Tuhan mau memastikan setiap hidup setiap kita anak-anaknya, mengingat Taurat Tuhan, menyampaikan ketetapan dan hukum Tuhan kepada semua orang. Dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ingatlah kepada Taurat Tuhan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Orang-orang yang punya mentalitas kerajaan Allah, mentalitas Raja Wali, dia adalah orang-orang yang punya ketetapan untuk menyampaikan ketetapan dan hukum Tuhan kepada semua orang. Bukan hanya buat dirinya sendiri, tetapi kepada semua orang. Karena ketetapan maupun hukum-hukum Tuhan itu harus ditaati oleh semua orang. Dan orang-orang yang punya mentalitas Raja Wali adalah orang-orang yang tidak berpusat untuk dirinya, tetapi dia berpusat untuk menyampaikan ketetapan dan hukum Tuhan kepada semua orang. Keluaran 19 ayat 5-6 katakan, jadi jika sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan mau setiap orang-orang yang ada di sekitar kita mendengarkan firman lewat kehidupan setiap kita. Sehingga kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan dan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Orang-orang yang punya mentalitas Raja Wali adalah orang-orang yang menetapkan hatinya untuk mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian dengan Tuhan. Sehingga kita akan menjadi harta kesayangan dan kita menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Yosua 1 ayat 7 dan 8 juga mengingatkan setiap kita, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kenapa Tuhan mau kita hidup untuk menyampaikan ketetapan hukum-hukum Tuhan? Supaya perjalanan kita beruntung, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, karena itu yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Hal yang selanjutnya, orang-orang Kristen Raja Wali adalah orang-orang yang merelakan dirinya, ya, diperbaharui, ditransformasi, sekalipun harus mengalami kesakitan luar biasa seperti yang dialami oleh burung Raja Wali. Pada waktu burung Raja Wali akan mengalami transformasi, dia harus mencabut kuku-kukunya, dia harus mematukkan paruhnya, dia harus mencabut bulu-bulunya, dan dia merelakan dirinya supaya dia bisa mencapai usia yang jauh lebih panjang. Orang-orang Kristen Raja Wali, kalau engkau mau bertahan di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pencobaan, engkau harus merelakan dirimu, bukan terpaksa, tetapi relakan dirimu. Engkau merelakan dirimu untuk mengalami masa-masa di mana kesakitan itu harus dialami. Tetapi di balik kesakitan, di situ akan ada transformasi yang mengubah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Hal yang keempat yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, pada waktu kita sudah merelakan diri kita, kita menerima urapan yang baru daripada Tuhan. Dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat 5 dan ke-6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Orang-orang yang sudah diperbaharui, orang-orang yang sudah ditransformasi, akan menerima urapan Elia. Urapan pemulihan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, dan hati anak kepada bapak-bapaknya. Ada satu transformasi peralihan dalam gereja dari kepemimpinan tuan dan hamba, pemimpin dan bawahan. Tuhan mau mentransformasi gerejanya dalam sebuah kepemimpinan yang baru, yaitu bapak dengan anaknya. Ini yang hari-hari ini Tuhan akan kerjakan, dan sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gerejanya. Tuhan mau kita memiliki mentalitas Raja Wali, supaya kita dapat mengalami transformasi, dan di balik semua transformasi itu, kita menerima urapan yang baru, yaitu urapan Elia, yang akan membawa transformasi perubahan atas kota bangsa Indonesia, dimulai dari keberadaan setiap kita, gerejanya. Bersediakah? Maukah kita merelakan diri melewati semua transformasi yang mungkin dalam tanda kutip sangat menyakitkan, tetapi firman Tuhan katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terus beroleh kekuatan yang baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, di tengah tantangan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, Tuhan memberikan kepadamu otoritas untuk engkau menggunakan setiap badai kehidupan itu untuk membawa engkau semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Karena kehendak Tuhan, engkau punya mentalitas Raja Wali. Engkau menjadi orang Kristen Raja Wali yang tidak dipengaruhi oleh badai, tetapi menggunakan kekuatan badai untuk membawa engkau semakin naik dan bukan turun, semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin terbang tinggi dengan kekuatan sayap Tuhan, karena kekuatan itu datang daripada Allah Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya akan menutup firman Tuhan pagi hari ini dengan ayat firman Tuhan
Di dalam Keluaran pasal yang ke-19, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ini yang Tuhan janjikan buat setiap kita, anak-anaknya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kukatakan kepada orang Mesir, yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat ini punya pengertian hari-hari ini. Tuhan memberi dukungan kepada kita sepenuhnya dan membawa kita fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Di tengah-tengah badai yang kita hadapi, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan akan memakai kita menggunakan badai itu sebagai satu kekuatan untuk membuat kita semakin terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita segera menutup ibadah pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajar setiap kami, bagaimana kami menjadi orang-orang Kristen yang punya mentalitas Raja Wali. Badai tidak bisa menenggelamkan setiap kami, tetapi justru lewat badai kehidupan apapun yang dihadapi, Engkau akan membawa kami sebagai gereja-Mu untuk semakin naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terbang tinggi Raja Wali, dan di atas setiap persoalan kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami percaya pada waktu setiap anak-anak-Mu mengangkat tangan kepadamu, Engkau Bapa kami yang luar biasa akan melepaskan kuasa-Mu dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terimalah saat ini segala berkat yang terbaik yang ada di dalam sorga turun atas kehidupan-Mu, sehingga apa yang menjadi kerinduan-Mu, hasrat-Mu, bahkan pergumulan-Mu, Allah menjawab semuanya tepat pada waktunya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan
yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia.